Well, di video kali ini gue akan membahas alur film Greta. So, check it out. Film dimulai dengan menunjukkan seorang waitress bernama Frances baru pulang kerja dan menaiki kereta bawah tanah di mana dia nemuin sebuah tas yang ditinggalin oleh seorang wanita yang udah cukup tua bernama Greta. Frances ngebawa tas tersebut ke loket penitipan barang yang hilang, tapi loketnya udah tutup. Adegan berikutnya menunjukkan kalau Frances tinggal bareng sahabat sekaligus teman sekamarnya, Erika. Frances nyeritain tentang tas yang dia temuin ke Erika dan kemudian menyimpan tas tersebut sampai dia bisa mengembalikannya. Kemudian mereka berdua pergi ke bioskop. Nah, di sini si Frances pun sedih karena dia mengingat kalau dulu sering pergi ke bioskop bersama ibunya yang belum lama ini meninggal akibat kanker. Hubungan Frances dengan ayahnya juga kurang baik karena si ayahnya ini udah move on dari istrinya dan sekarang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Frances pergi ke rumah Greta. Greta berterima kasih karena Frances udah ngembaliin tasnya dan dia ngundang Frances ke dalam rumahnya buat minum kopi. Di sini Greta cerita kalau dia adalah seorang guru piano. Dia juga nyeritain kalau suaminya udah lama meninggal dan putrinya Nicola sekarang tinggal di Paris. Merasa kalau Greta kesepian, Frances menawarkan untuk membantunya mencarikan seekor anjing supaya dia nggak kesepian lagi. Tapi Greta menolaknya. Nah, sebelum pergi, Frances ngasih nomor teleponnya ke Greta, seandainya dia berubah pikiran. Greta pun berubah pikiran dan menelpon si Frances untuk menemaninya membeli anjing. Keduanya pergi pas akhir pekan dan membeli seekor anjing tua yang dinamainya Morton. Selama beberapa hari berikutnya, Greta jadi sering nelpon si Frances dan keduanya pun makin lama menjadi teman dekat. Erika jadi curiga sama si Greta dan menduga bahwa Frances hanya menggunakan si Greta sebagai pengganti ibunya. Tetapi Frances malah tersinggung sama perkataan Erika tersebut. Suatu malam si Frances pergi ke rumah Greta buat makan malam. Nah, pas sudah kelar nyiapin makan malam, si Frances pergi nyari lilin di lemari yang berada di ruang tamu. Di dalam lemari tersebut, Frances nemuin beberapa tas yang sama dengan tas yang dia kembaliin ke Greta. Di sini Frances ngeliat satu tas ditempelin catatan yang berisi nama dan nomor telepon seorang wanita yang bernama Samantha Bells. Frances kemudian ngeliat satu tas lagi dengan catatan yang berisikan nama dan nomornya sendiri. Pas makan malam, si Frances pun jadi ngerasa nggak nyaman. Jadi dia minta izin buat pergi. Dia pulang ke rumah dan ngasih tahu Erika apa yang dia temuin di rumah Greta. Selama beberapa hari berikutnya, si Greta terus-terusan nyoba ngehubungin Frances buat ngebalikin keadaan. Tapi sayangnya nggak pernah dijawab. Sampai akhirnya si Greta ini ngunjungin Frances di tempat kerjanya. Frances pun ngomongin tentang tas-tas yang dia temuin di lemari dan ngomong kalau dia tuh gak pengen jadi bagian dari permainan gila yang udah direncanain sama si Greta. Walaupun udah digituin, Greta terus menguntit si Frances. Bahkan dia sampai berdiri di luar restoran dan menatap Frances berjam-jam. Karena risih, Frances pun menghubungin polisi. Tapi karena Greta belum menunjukkan indikasi kalau dia akan nyakitin Frances, polisi pun gak bisa apa-apa dan cuma nyuruh si Frances buat mengabaikannya aja. Pas Frances pulang ke apartemennya, si Greta tiba-tiba muncul. Nah, si Frances pun kemudian ngomong ke Greta buat ngejauhin dirinya dan Erika. Tapi kemudian si Greta malah ngelempar permen karet yang abis dia makan ke rambut si Frances dan kemudian pergi. Frances nggak tahan dan minta Erika buat nemenin dia ke kantor polisi buat ngajuin surat perintah penahanan terhadap Greta. Tapi kata polisinya, mereka lagi banyak kasus. Jadi katanya buat ngurusin kasusnya si Greta itu sendiri butuh waktu sekitar 1 bulan. Hal tersebut ngebuat si Frances nyoba nyelidikin sendiri. Jadi dia pergi ke rumah si Greta. Di sini dia nemuin amplop yang ada di tempat sampah. Dan amplop tersebut tertuju ke Nicola yang merupakan anaknya si Greta. Tapi masalahnya, tujuan amplop tersebut bukan dikirim ke Paris, yang artinya si Greta berbohong.
Lalu si Francis ninggalin pesan telepon ke seseorang buat menghubungkannya ke nomor teleponnya si Nicola. Malam harinya, Francis lagi ada di apartemennya sementara Erika sedang di luar. Nah, si Greta tiba-tiba ngirimin Francis foto Erika yang lagi berada di jalanan, yang artinya Greta lagi nguntit si Erika. Francis langsung nelpon Erika dan menyuruhnya buat nyari tempat yang aman. Tapi si Greta terus ngirimin foto Erika ke Francis buat nunjukin kalau dia semakin deket ke Erika. Bahkan si Greta ini sampai ngikutin si Erika ke dalam bus. Nah, di dalam bus ini nih, Erika akhirnya ngeliat Greta dan kemudian langsung menghampirinya dan memaki-makinya. Kemudian Erika pun keluar dari bus dan pulang naik taksi ke apartemennya. Besoknya si Francis dihubungin sama Alexa, yang merupakan penasehat pecandu alkoholnya si Nicola. Di sini Alexa ngasih tahu Francis kalau Nicola udah bunuh diri 4 tahun yang lalu dan belum pernah ke Paris sama sekali. Alexa di sini juga ngomong kalau Greta itu emang sakit jiwa dan dulunya juga suka kasar ke si Nicola. Nah, malamnya Francis harus melayani Greta yang membuat reservasi di restoran tempatnya bekerja. Awalnya Greta ngomong kalau dia cuma pengen bicara baik-baik, tapi beberapa saat kemudian dia malah membuat keributan. Greta membalik meja dan mengejar Francis yang berlari ke dapur, sambil ngomong kalau ibunya si Francis emang harus mati agar mereka berdua bisa ketemu. Greta pun ditahan staf restoran dan gak lama kemudian polisi datang dan membawanya pergi. Tapi keesokan harinya si Greta udah dibebasin. Mengetahui hal tersebut, Francis membuat rencana untuk tinggal bersama ayahnya. Dia akhirnya juga mutusin buat ngomong sama Greta dan ngasih tahu kalau dia bakal pergi buat sementara waktu. Greta pun memeluknya lalu pergi. Kemudian di apartemen Francis minum lalu dia ngerasa pusing. Nah, ini merupakan ulah Greta yang ngasih semacam obat penenang ke minumannya. Tiba-tiba si Greta pun muncul dan menyeret Francis ke rumahnya lalu menguncinya di peti mainan. Francis berteriak minta dikeluarkan dan Greta pun mengeluarkannya. Kemudian Greta bilang kalau itu adalah hukuman buat Francis karena telah berbohong kepadanya. Nah, si Greta ini ngeluarin Francis dari peti mainan, tapi dia masih dikunciin di kamar yang pintunya ditutupin sama piano. Greta kemudian ngambil HP Francis buat ngechat Erika dan membuatnya percaya kalau si Francis lagi liburan bareng ayahnya. Kemudian Greta juga ngechat ayahnya Francis dan membuatnya berpikir kalau Francis lagi liburan bareng Erika. Francis disandra kira-kira berminggu-minggu. Nah, suatu hari Greta memaksa Francis untuk membantunya membuat kue. Tetapi ketika Greta lagi ngotak-ngatik pemotong kue, Francis membanting pemotong kue tersebut dan ngebuat jari Greta kepotong. Francis lalu memukul kepalanya dan kabur. Si Francis nyari jalan keluar, tapi pintu sama jendela semua terkunci. Jadi dia lari ke ruang bawah tanah dan di sini dia nemuin Samantha Bells yang ditaruh di kantong mayat. Tiba-tiba Greta muncul dari belakang dan nyekek Francis sampai pingsan. Lalu dia ngikut Francis di kasur yang ada di kamar yang ditutupin piano. Nah, di sisi lain, ayahnya Francis pergi ke apartemen Erika buat nyari si Francis. Tapi mereka berdua kemudian bingung dengan keberadaan Francis sebenarnya dan menyadari ada sesuatu yang aneh. Ayahnya lalu meminta detektif Cody buat mencari keberadaan Francis. Cody mencari informasi tentang Greta dan mengetahui kalau Greta itu adalah seorang perawat yang memperlakukan pasiennya dengan buruk, bahkan pernah membunuh pasiennya. Cody pun pergi ke rumah Greta dan ngobrol-ngobrol dengannya. Nah, si Francis ini ngedengar si Cody nyebut namanya. Jadi kemudian dia ngebenturin kasurnya ke dinding buat ngasih kode. Cody mulai mencari asal suara tersebut. Tapi tiba-tiba si Greta dari belakang nyuntik si Cody pakai semacam obat penenang. Cody nyoba nembak si Greta tapi nggak kena dan kemudian keburu pingsan. Lalu si tante psikopat ini ngambil senjata yang dipegang Cody dan langsung menembak si Cody. Besoknya Greta pergi ke kereta bawah tanah dan ninggalin tasnya buat nyari korban berikutnya. Seorang wanita dengan rambut coklat keriting mengambil tas tersebut dan kemudian pergi ke rumah Greta.
Mereka berdua kemudian ngobrol dan beberapa saat kemudian Greta pergi ke dapur. Pas balik, Greta minum kopinya yang ada di atas meja. Dan kemudian dia mulai ngerasa pusing. Lalu kamera memperlihatkan kalau wanita tersebut adalah Erika. Anjay. Dia ngejelasin ke Greta kalau dia nungguin di kereta bawah tanah buat nemuin tas punya Greta. Dan ngasih tahu kalau dia membiusnya sama seperti yang Greta lakukan ke Francis. Pas Greta pingsan, Francis nyoba ngasih kode ke Erika dengan membanting-banting kasurnya. Erika lalu ngedorong piano yang ngehalangin pintu kamar dan ngebebasin Francis. Gak lama kemudian keduanya mendengar suara musik. Yang berarti Greta udah sadar. Erika lalu pergi keluar kamar buat nyari si Greta. Tapi gak ada. Nah, pas si Francis keluar kamar, tiba-tiba Greta muncul dan nyangkek lehernya Francis. Terus ngomong kalau dia merupakan korban favoritnya. Nah, Greta lalu kembali pingsan. Dan Erika langsung ancang-ancang buat mukulin Greta pakai patung. Tapi Francis menghentikannya dan mengatakan kalau dia punya ide yang lebih baik. Yang menurut gue sebenarnya idenya bodoh. Mereka berdua naruh Greta di peti mainan dan ngunci peti tersebut pakai patung menara Eiffel yang kecil. Nah, pas mereka berdua pergi, Greta mulai mendobrak tutup peti dan patung menara Eiffelnya mulai bergerak. Nandain kalau Greta bakal keluar. Dan film pun kelar. So, itulah alur cerita film Greta. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like dan juga klik tombol subscribe biar bisa mendapatkan update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.